Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan demo matriks program matriks kita, yaitu matriks simetriks. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agila Ahsan Wibaputra dengan NPM Digitakir 276. Kemudian saya Aulia Agustia dengan NPM akhir 250. Perkenalkan, nama saya Maulan Zaki Fatian dengan nomor akhir 257. Oke, sebelum kita menjelaskan semua kode, di sini kami akan menampilkan outputnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sini program kami meminta user untuk menginputkan namanya. Nah, setelah user menginputkan namanya, maka akan muncul welcome message, yaitu selamat datang di kelompok 12 Matrix Programs. Nah, setelah itu user diminta untuk menginputkan ukuran matriks yang akan dihitung. Di sini sebagai contoh, saya akan menginputkan ukuran matriks 3. Nah, setelah user menginputkan ukuran matriks, di sini user diminta untuk menginputkan nilai matriks. Dan untuk menginputkan nilai matriksnya di sini, user harus sesuai dengan ukurannya dan dipisahkan dengan spasi. Contohnya seperti ini. Nah, setelah user menginputkan nilai matriks di baris ke-1, maka user akan diminta untuk menginputkan lagi di baris kedua. Nah, karena di sini kami menggunakan matriks simetriks, jadi matriks harus sama dengan yang di atas. Contohnya seperti ini. Nah, dan setelah user menginputkan semua matriksnya, maka program akan otomatis membuat matriksnya. Nah, di sini ada peringatan error karena di sini saya tidak menginputkan matriks simetriks yang benar. Jadi untuk menginputkan yang benar, di sini kita bisa menghitung kembali dengan mengetikkan ya, lalu kembali ke perhitungan awal, yaitu di mana program meminta untuk menginputkan ukuran matriks. Nah, jika matriks tersebut merupakan matriks simetriks, di sini akan teridentifikasi, yaitu matriks A adalah matriks simetriks, dan otomatis langsung menghitung inverse dari matriks tersebut. Nah, untuk menghentikan programnya, di sini user hanya perlu untuk mengetikkan tidak. Dan setelah user mengetikkan tidak, maka program akan otomatis berhenti dan menampilkan terima kasih setelah menyelesaikan. Mungkin itu saja untuk output dari program kami, dan selanjutnya akan menjelaskan satu persatu dari source code kami. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan mulai dari baris pertama, yaitu name sama dengan input masukkan nama. Di sini berfungsi untuk
mengambil input dari user yang akan diberikan sebuah output yaitu masukkan nama yang kemudian user dapat memasukkan nama dia pada perintah ini. Nah, yang kemudian variabel nama itu akan digunakan pada baris selanjutnya yaitu print hello name selamat datang di kelompok 12 matriks program. Yang saat program dijalankan yaitu variabel name ini akan disubstitusikan dengan nama yang sudah diinput oleh user. Kemudian setelah itu adalah print /n yaitu memberikan spasi. Nah, pada baris kelima itu ada import numpy as np. Di sini merupakan di sini berfungsi untuk mengimport library yaitu numpy. Di sini numpy adalah library untuk melakukan perhitungan secara matematis seperti matriks dan sebagainya. Nah, pada baris ketujuh di sini adalah fungsi untuk mendefinisikan yaitu buat matriks dari input yang kemudian akan di-print variabel matriksnya yaitu matriks A di sini. Nah, selanjutnya itu ada perulangan while yang kemudian akan ada fungsinya pada baris selanjutnya. Nah, di while ini ada try yang pertama itu ada n sama dengan integer input masukkan ukuran matriks satu angka. Nah, di sini berfungsi untuk merekam input ukuran matriks satu angka yaitu berapa kali berapa. Jadi kalau misal user memasukkan memasukkan input 2, yang muncul adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Nah, ketika n lebih kecil atau sama dengan 0 pada baris ke-14, nanti akan ada checking. Ini merupakan baris checking yang nanti akan muncul output yaitu error ukuran matriks harus bilangan positif. Kemudian alinea baru. Kemudian dilanjutkan. Ketika kemudian di bawah sini ada baris pengecekan lagi yaitu accept value error. Ketika input yang dimasukkan user itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh program yaitu bilangan bulat, nantinya akan muncul pesan yaitu error masukkan angka bulat bukan huruf atau desimal. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada baris ke-21 pada print masukkan nilai matriks pisahkan dengan spasi. Fungsinya untuk menampilkan pesan agar user memasukkan nilai matriks. Kemudian ada matriks list digunakan untuk menyimpan setiap baris matriks yang akan diinput. Kemudian ada for i in range n. Fungsinya untuk mengulang sebanyak n kali sesuai ukuran matriks. Jika n 3, maka pengguna harus memasukkan 3 baris. Kemudian ada while true, digunakan agar program terus meminta input sampai jumlah angka yang dimasukkan benar. Kemudian pada baris sama dengan list map float input f baris ke i plus 1 split input menerima input dari user kemudian split itu fungsinya untuk memisahkan angka berdasarkan spasi. Map float mengubah semua input menjadi tipe float. List menyimpan hasilnya dalam bentuk list. Kemudian ada if len baris tanda seru sama dengan n, memastikan jumlah angka dalam satu baris sama dengan ukuran matriks. Misalkan matriks 3 kali 3. Kemudian ada printf error, masukkan n angka
untuk baris ini. Ini tujuannya untuk program akan meminta input ulang. Kemudian ada else matrix list effect baris break. Jika jumlah angka sudah benar, baris ditambahkan ke matrix list. Break keluar dari while. Terus kemudian ada A sama dengan np.array matrix list, mengubah list biasa menjadi array numpy. Kemudian ada print matrix A. Terus ada is symmetric sama dengan np al cross at. Bagian AT akan mentranspose matriks. Kemudian pada bagian np al cross mengecek apakah semua elemen pada dua matriks hampir sama. Jika sama, maka hasilnya akan true. Jika berbeda, akan false. Pada bagian if not is symmetric, artinya jika hasil pengecekan adalah false, maka akan ada print error 404. Matriks ini bukan matriks simetrik. Program akan menampilkan error lalu menghentikan fungsi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada asymmetric sama dengan np al close, yang dimana Nah, di sini ada a underscore inv sama dengan np. Ini merupakan library dari NumPy yang digunakan untuk menghitung inverse dari sebuah matriks. Nah, setelah itu hasil dari perhitungan akan disimpan di dalam variabel a infinite ini. Setelah itu di baris 44 dan 45 ini adalah kode untuk menampilkan teks ke user dan juga hasil dari matriks inverse yang sudah dihitung oleh program kepada user. Setelah itu di baris 47 ada kode accept. Nah, kode accept ini merupakan kode lanjutan dari dari try, yang dimana jika program ini mengalami tidak kesesuaian, contohnya user salah dalam menginput apa yang diminta oleh program, maka program tidak akan langsung berhenti, tetapi langsung akan ditangkap oleh accept ini. Nah, di sini ada yang pertama ada accept np.linalg error, yang dimana untuk menangkap error khusus matematika. Nah, misalnya jika matriks yang diinput tidak memiliki inverse, maka program akan mencetak error 404, matriks tersebut tidak memiliki inverse. Setelah itu ada accept value error, yang dimana accept value error ini digunakan untuk menangkap error dari nilai input. Misalnya program meminta angka tetapi pengguna malah mengetikkan huruf. Nah, maka program akan langsung mencetak error 404, masukkan angka yang valid. Setelah itu ada accept exception as a. Nah, accept exception as a ini adalah berguna untuk menangkap error jenis lain. Oke, yang selanjutnya di sini ada if name sama dengan main. Nah, yang dimana if name sama dengan main ini berguna untuk menandai bahwa
kode yang ada di bawah ini adalah sebagai titik awal program yang akan dijalankan nanti. Lalu di baris 55 ada while true, yang dimana kode ini berfungsi untuk looping sampai ada perintah break. Setelah itu ada buat underscore matrix underscore dari underscore input. Nah, di sini program memanggil fungsi dari buat matrix yang ada di atas. Nah, disinilah program meminta inputan matrix dari user. Setelah itu, setelah perhitungan matriks selesai, program akan membuat perulangan lagi dengan while true ini untuk bertanya kepada user, apakah user ingin melanjutkan penghitungan matriks yang lain atau tidak. Nah jika user mengetikkan ya, maka program akan berulang lagi. Dan jika user mengetikkan tidak, maka akan langsung ditangkap oleh program di sini if ulang sama dengan tidak. Setelah itu program akan mengirimkan teks di sini, dan di sini ada perintah break yang dimana perintah break ini berguna untuk menghentikan loopingan dari while true ini. Dan setelah itu program akan berhenti sepenuhnya. Oke. Baik, mungkin demikian presentasi program matriks simetriks dari kelompok 12. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.